Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiba di Madinah. 20 hari lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Tabuk. Setelah itu beliau pulang bersama ribuan pasukan muslim. Mereka berhasil meraih kemenangan tanpa mengalami serangan sedikit pun. Namun, bahaya sebenarnya belum berakhir, khususnya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dalam perjalanan pulang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati jalan di sebuah bukit. Saat itu, beliau ditemani oleh Ammar bin Yasir yang memegang tali kekang unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hudzaifah bin Al-Yaman yang berjalan di depan. Diam-diam, 12 orang munafik yang ikut pasukan muslim datang mengendap-endap. Mereka berniat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kesempatan baik yang telah lama mereka tunggu dari sejak berangkat. Ketika itu, pasukan muslim justru sedang berada di lembah jauh di bawah mereka. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya mendengar gerakan 12 orang itu. Mereka bertiga menoleh ke belakang. Orang-orang munafik itu terkejut dan melarikan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Hudzaifah untuk mengejar. Pengejaran itu sampai hampir berhasil karena Hudzaifah sudah bisa menjangkau unta-unta mereka dengan pukulan tongkatnya. Namun orang-orang itu berhasil berbaur di tengah pasukan muslim sehingga tidak terlihat lagi. Walaupun mereka berusaha menutupi wajah, Hudzaifah berhasil mengetahui nama-nama mereka dan memberitahukannya hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Sejak saat itu, Hudzaifah dijuluki sebagai orang yang dapat memegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 55 hari meninggalkan Madinah, pasukan muslim kembali. Dari jauh terlihat samar-samar sebuah gundukan gunung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu adalah gunung Uhud. Ia mencintai kami dan kami pun mencintainya." Orang-orang di Madinah mendengar kedatangan pasukan dari kejauhan. Maka para wanita dan anak-anak keluar rumah untuk menyongsong pasukan dengan gembira. Mereka mengucapkan syair seperti dulu yang pernah dikumandangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dan tiba di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Tabuk pada bulan Rajab dan tiba pada bulan Ramadan. Ini merupakan peperangan terakhir bagi beliau. Apa yang kemudian terjadi pada orang yang meninggalkan perang? Tidakkah mereka malu berhadapan dengan pasukan yang kembali dengan kemenangan ini? Keempat macam sifat hati itu adalah hati yang bersih, di dalamnya ada pelita yang bersinar. Itulah hati orang mukmin. Hati yang tertutup adalah hati orang kufur. Hati yang terbalik adalah hati orang munafik. Dia mengetahui kemudian mengingkari. Dia melihat kemudian buta. Hati yang di dalamnya terkandung iman dan nifak. Orang-orang yang tidak ikut berperang. Begitu tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat. Orang-orang munafik menjadi gelisah. Maka berduyun-duyunlah mereka menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengemukakan berbagai alasan, bahkan sampai bersumpah. Jumlah mereka mencapai 80 orang lebih.
Meskipun tahu bahwa semua alasan itu dibuat-buat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya, tetapi beliau serahkan apa yang ada di hati mereka kepada Allah. Sedangkan Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, dan Hilal bin Umayyah berterus terang bahwa mereka lalai. Sebenarnya mereka dalam keadaan kuat dan mampu, namun mereka memutuskan untuk tidak berangkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang kalian katakan memang tidak bohong. Pergilah sampai Allah menentukan sendiri persoalanmu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin bercakap-cakap dengan ketiganya. Ka'ab menuturkan, "Semua orang menjauhkan diri dari kami dan mereka berubah sikap terhadap kami, sehingga aku merasa seolah-olah bumi yang kupijak ini bukanlah bumi yang kukenal." Sementara Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah menghabiskan hari-hari mereka dengan berdiam diri di dalam rumah dan terus menangis penuh rasa sesal. Ka'ab yang masih muda dan berwatak keras tetap keluar rumah. Puluhan hari sudah ketiganya terasing, entah sampai kapan. Bahkan istri-istri mereka pun diperintahkan menjauh. Ketika itu, datanglah sepucuk surat dari Raja Ghassan kepada Ka'ab bin Malik. "Ku dengar Muhammad telah mengucilkan dirimu. Tuhan tidak akan membuat dirimu hina dan nista. Datanglah kepadaku, engkau pasti kuterima dengan baik." Ka'ab berkata pada dirinya sendiri, "Ini juga termasuk cobaan." Setelah itu, dilemparkannya surat itu ke dalam api. Berbeda dengan kedua temannya, Ka'ab masih terus datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Dia bahkan memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Ka'ab tidak bisa mendengar apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas salamnya atau tidak. Ka'ab menuturkan, "Kemudian aku sholat di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil melirik ke arah beliau. Ternyata pada saat aku masih sholat, beliau memandangku. Namun setelah selesai sholat dan aku menoleh kepadanya, beliau yang memalingkan muka." Baru setelah 50 hari, kemudian turunlah firman Allah yang memberi ketiganya ampunan. Bagi Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, dan Hilal bin Umayyah, hari itu adalah hari paling membahagiakan sejak mereka dilahirkan ke dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengulurkan tangannya pada waktu malam supaya orang-orang yang berbuat salah pada waktu siang bertaubat. Dan Dia mengulurkan tangannya waktu siang agar orang-orang yang berdoa pada waktu malam bertaubat sampai terbit matahari dari tenggelamnya." Hadis riwayat Muslim dari Anas. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.